ketika kita membahas mengenai ekonomi politik, tentu kita harus membahas pula terkait sistem perekonomian yang dianut oleh sebuah negara. Karena kita tahu ya bahwa sebuah negara itu pasti memiliki sistem perekonomian, karena ini akan menyangkut beberapa persoalan. Misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya yang saya katakan bahwa sumber daya yang ada itu kan sifatnya terbatas. Bagaimana mengelola sumber daya itu, bagaimana mengelola sumber daya agar menghasilkan barang apa kemudian yang akan dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, kepada siapa barang publik dan barang privat itu akan diberikan, dan bagaimana proses pendistribusiannya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait sistem perekonomian yang berkembang hingga saat ini. Nah, kita akan membahas dua sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Nah, kedua sistem ini perlu teman-teman pahami karena kaitannya dengan ketika kita nanti akan berbicara lebih jauh terkait fenomena ekonomi politik yang terjadi, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya kita akan berbicara tentang oligarki, kita akan berbicara tentang politik kartel, kita berbicara tentang pemburu rente dan lain sebagainya. Itu akan memiliki keterkaitan erat dengan sistem perekonomian yang ada di sebuah negara. Untuk itu, pada pertemuan hari ini teman-teman diminta untuk memahami bagaimana perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Termasuk juga teman-teman mengetahui ya indikator atau bagaimana ciri-ciri ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Nah, yang pertama kita akan berbincang terkait sistem ekonomi kapitalis. Nah, mungkin teman-teman yang sudah baca literatur ini sudah tahu ya bahwa sistem ekonomi kapitalis itu mulai berkembang di abad ke-17. Sejak runtuhnya doktrinasi gereja yang pada waktu itu, sebelum munculnya ekonomi kapitalis, gereja ini menduduki peran yang sentral dalam hal pengelolaan kekayaan ya. Jadi pada waktu itu semua kepentingan itu dikelola oleh gereja gitu. Jadi kekayaan itu sumbernya hanya pada gereja. Jadi setiap individu itu tidak boleh mengumpulkan kekayaan karena kekayaan itu adalah milik gereja. Nah, seiring perkembangan kemudian muncullah paham-paham liberalisme, rasionalisme, kemudian paham materialisme dan lain sebagainya. Ini kemudian meruntuhkan doktrinasi gereja itu tadi. Nah, jadi pemikiran liberalisme itu tadi, kemudian materialisme, rasionalisme, humanisme dan lain sebagainya itu menjadi dasar berdirinya sistem ekonomi kapitalis. Di mana setelah dengan sistem ekonomi kapitalis itu masyarakat diberikan kesempatan ya, karena kalau berangkat dari paham liberalisme ini kan mengutamakan kepentingan individu, bahwa individu itu memiliki hak untuk mengelola kekayaannya, untuk mencari sumber kekayaannya. Nah, lalu kita akan mempelajari bagaimana sesungguhnya ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang pertama, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis adalah adanya penjaminan hak terhadap individu ya. Jadi individu dalam sistem ekonomi kapitalis itu hal yang paling diutamakan, karena individu ini dianggap memiliki hak tadi, boleh dia menimbun kekayaan, mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain begitu. Sehingga ada ciri yang kedua, ini mementingkan diri sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu diperbolehkan untuk mencari kekayaannya sendiri. Bagaimana dia mengusahakan bahwa sumber daya itu bisa dikelola untuk kepentingan pribadinya, begitu. Nah, ini artinya bahwa setiap individu itu memiliki kebebasan penuh ya dalam mengelola sumber daya yang ada, dalam mencari kekayaan, dalam mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, campur tangan negara dalam konteks ini menjadi sangat minim gitu. Negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, pembuat peraturan, begitu, menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi dari seseorang dalam hal pengelolaan sumber daya
Nah, ini berlangsung dengan asumsi bahwa ketika seseorang itu memiliki kepuasan dalam hal mencari keuntungan, ini secara tidak langsung dia akan menciptakan kemakmuran bagi negaranya gitu. Ketika seseorang diberikan kebebasan untuk mengakses segala sumber daya yang ada, itu maka nanti akan sampai pada titik keseimbangan bahwa hal ini akan menciptakan kesejahteraan. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis ini teman-teman perlu ketahui juga bahwa persaingan ini sangat bebas gitu. Pasar yang menjadi penentu. Jadi berapa harga itu ditentukan oleh pasar, berapa penawaran antara pembeli dan penjual, itulah yang akan menentukan harga suatu barang gitu. Jadi negara lagi-lagi dia tidak memiliki campur tangan untuk menentukan sebuah harga. Nah, kalau mau disimpulkan sistem ekonomi kapitalis itu, teman-teman akan melihat bahwa yang pertama, individu ini kebebasannya dijamin. Individu punya kebebasan untuk mengakses, untuk mencari kekayaannya masing-masing, sehingga dia tidak perlu pusing terhadap kepentingan orang lain. Dia hanya akan berusaha bagaimana agar kepentingannya itu tercukupi. Nah, lalu yang kedua, cirinya tadi kalau mau disimpulkan, yang kedua adalah negara perannya minimal. Negara tidak terlalu ikut campur dalam hal perekonomian. Jadi semua itu diserahkan kepada pasar. Harga itu ditentukan oleh pasar. Itu ya. Bisa nggak teman-teman membayangkan, bisa nggak teman-teman melihat hari ini bagaimana sistem ekonomi kapitalis itu bekerja. Nah, kelemahannya ketika sistem ekonomi kapitalis ini bekerja adalah tadi, setiap individu punya kebebasan, setiap individu punya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Maka yang akan terjadi apa? Ya, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Itu yang akan terjadi ketika sistem ekonomi kapitalis itu berlangsung. Nah, kalaulah tadi pasar dibiarkan dikelola oleh sistem yang bekerja ya, bahwa harga itu ditentukan oleh bagaimana permintaan dan penawaran itu tadi, maka pasar akan dikelola, akan dimonopoli oleh orang-orang yang memiliki sumber daya. Hanya orang-orang yang memiliki daya tawar yang tinggi yang kemudian bisa menentukan harga, kan begitu. Nah, dengan kata lain, ketika sistem ekonomi kapitalis ini bekerja, mau tidak mau, mereka akan memikirkan kekayaan mereka sendiri, sehingga itulah yang kemudian menjadikan orang akan menghalalkan segala cara agar dia memperoleh keuntungan dari apa yang dia usahakan. Nah, lalu bagaimana tentang sistem ekonomi sosialis? Nah, ternyata sistem ekonomi kapitalis tadi yang sudah diberlakukan di Eropa itu ternyata tidak menunjukkan keberhasilan gitu, bahwa tetap menunjukkan tingkat kemakmuran itu juga tidak meningkat gitu, bahwa masih ada terjadi kesenjangan-kesenjangan itu. Nah, sehingga pada abad ke-20 muncullah tawaran untuk menghasilkan sistem ekonomi yang lain selain sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini merupakan kebalikan ya dari sistem ekonomi kapitalis. Kalau tadi sistem ekonomi kapitalis dia mementingkan kepentingan individu, maka di sistem ekonomi sosialis yang akan terjadi adalah kepentingan bersama itu diutamakan. Nah, dalam sistem ekonomi sosialis, kepentingan bersama itu diutamakan. Jadi kolektivitas. Tidak bisa seseorang hanya memperkaya dirinya sendiri, tapi dia juga harus memikirkan orang-orang di sekitarnya. Itu sosialis. Jadi negara dia yang akan mengatur bagaimana kolektivitas itu tadi, bagaimana kekayaan itu bisa dirasakan oleh semua orang, gitu ya. Nah, artinya pengelolaan oleh negara tadi itu dimaksudkan agar semua masyarakat itu memperoleh semua akses yang sama ya, jadi tidak dimaksudkan untuk memenuhi keuntungan pribadi semata. Nah, oleh sebab itu negara akan mengatur seluruh proses produksi kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi negara akan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya barang-barang yang mendatangkan keuntungan saja, tapi ini terkait dengan bagaimana kesejahteraan bersama itu bisa
terpenuhi. Nah, tentu saja dalam sistem ini, kalau tadi di sistem ekonomi kapitalis, pasar yang menentukan harga, kalau di sistem ekonomi sosialis, negara lah yang menentukan harga. Jadi, pasar tidak punya kuasa atas harga yang ada terhadap barang-barang publik, barang-barang privat itu, tapi negara yang memiliki kuasa untuk menentukan harga suatu barang. Nah, jadi sistem ekonomi sosialis ini dimaksudkan untuk melindungi kaum-kaum marginal ya. Jadi yang pada sistem ekonomi kapitalis tadi, mereka yang tidak memiliki sumber daya, tentu dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengakses kekayaan, mengakses sumber daya. Tapi pada ekonomi sosialis, hal ini dilindungi gitu. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu dilindungi tadi dengan alasan, dengan perspektif, dengan keinginan untuk kesejahteraan bersama, kolektivitas dan organisasi. Nah, dalam perkembangannya, dua sistem ini tadi, sistem kapitalis maupun sistem sosialis, ini memiliki kelemahannya masing-masing ya. Nah, ternyata ini kedua sistem ini terlalu ekstrim untuk diterapkan gitu. Ketika sistem ekonomi kapitalis diterapkan, ini terlalu menghilangkan peran negara karena mengutamakan kepentingan individu, mengutamakan hak individu, sedangkan sistem ekonomi sosialis yang mengutamakan bagaimana dominasinya negara dalam mengatur perekonomian, ini tentu saja akan menimbulkan gejolak-gejolak, sehingga adalah tawaran-tawaran untuk menjalankan sistem ekonomi campuran ya. Bagaimana mencampurkan sistem kapitalis dan juga sosialis. Nah, di Indonesia kita bisa melihat ya hari ini, kalau di Indonesia itu teman-teman akan temui bahwa sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan. Nah, itu. Tapi pada prakteknya kita akan melihat apakah betul bahwa sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan yang dikatakan itu betul-betul terjadi di negara kita. Nah, ini akan menjadi perbincangan menarik bagi kita pada sesi selanjutnya ya. Kita akan melihat bagaimana fenomena-fenomena sosial politik yang terjadi, fenomena-fenomena ekonomi politik yang terjadi di tingkat lokal maupun nasional, khususnya di tingkat lokal ya. Nanti di tingkat lokal kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini akan menunjukkan sebetulnya seperti apa sistem ekonomi yang dianut di Indonesia.